Semua milikku, juga milikmu. Lihat, semua gedung yang bercahaya ini milik keluarga Sona. Selama kamu bilang iya, semua itu jadi milikmu. Tapi, kalau kamu mau kabur, aku bersumpah, aku pasti akan mencari ke seluruh penjuru Harwa untuk menemukanmu. Bisnis yang begitu menguntungkan, keponakan pasti nggak akan menolak, kan? Sudah kubilang, sekarang keluarga Sona hanya bisnis yang legal. Jangan lupa, dulu ayahmu mengandalkan apa saat merintisnya? Keluarga Sona sekarang dipimpin olehku. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan aku mengabaikan hubungan kita. Gara-gara kamu menjual barang itu, ayahku jadi tewas di Mina. Sekarang, kamu akan menemuinya. Ayo, kejar, cepat, di sana. Kamu ke sana, baik. Berhenti, kejar. Di sini. Beri alasan yang masuk akal. Kalau enggak, aku lapor polisi. Hah? Kamu terluka? Jangan sentuh. Diam, aku perawat. Kenapa menolongku? Menolong orang sudah tugasku. Cepat ke rumah sakit. Kali ini aku bisa jelaskan. Aku menyukaimu. Apa alasan ini cukup? Brengsek, harusnya kamu kubiarkan mati saja. Harusnya kubiarkan kamu mati saja. Kakak, nggak apa-apa. Aku tertembak. Aku tahu, kita harus ke rumah sakit. Enggak, kamu nggak paham. Yang menembakku adalah seorang wanita. Hah? Aku pasti akan menemukannya. Ayah, ibu, aku berangkat kerja. Ayo, ayah antar. Gak jauh kok. Bunita, kita bertemu lagi. Kalian ini siapa? Jaga cara bicaramu. Nggak pernah dengar geng Hoba. Sekarang aku hanya pebisnis biasa. Kamu Sion Sona? Benar. Aku kesini karena mau bilang padamu. Aku menyukai putrimu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku ingin menikahinya, ayah mertua. Siapa ayah mertuamu? Putrinya Rio sudah menyinggung siapa? Kelihatannya bukan orang. Apa yang dilihat? Cepat pergi, cepat pergi. Apa di bawah Ayo pergi. masalah? Apa kamu bercanda? Mana mungkin putriku menikah denganmu? Aku nggak bercanda. Putrimu akan kunikahi. Lepaskan, kamu mimpi. Ibu, aku takut. Nggak mau mengundangku masuk dan ngobrol? Ayah mertua. Ayo, Masuklah. cepat. Aku seorang polisi. Aku nggak mungkin menikahkan putriku dengan mafia. Polisi ya? Justru kamu harus menikahkan putrimu denganku. Lihatlah, lingkungan rumah ini terlalu miskin. Hei,
Berapa gajimu sebulan? Apa bisa beri putrimu kehidupan yang cukup? Tapi tenang saja. Kalian akan kaya kalau dia menikah denganku. Jangan harap. Pernikahan itu bukan permainan. Kamu nggak mengenal putriku. Bagaimana bisa bicara soal pernikahan? Benarkah? Selama aku mau, semua orang di Harwa enggak terlihat olehku. Tahukah kamu, keluarga kami polisi 3 generasi. Kamu lihat, putraku tewas di lokasi baku tembak kalian. Kenapa kamu berani mengajukan permintaan kosong? Kamu mungkin salah paham. Ini bukan permintaan, tapi pemberitahuan. Beberapa hari lagi aku akan menjemputnya. Persiapkan dirimu. Aku sudah punya tunangan. Nggak masalah, pertunangan kalian dibatalkan. Nita, Eno, lepaskan. Dia tunanganmu. bukan. Kamu siapa? Mulai hari ini, dia adalah milikku. Mulai hari ini, dia adalah milikku. Begitulah yang terjadi. Waktu itu aku benar-benar gak tahu dia Sion. Kalian harus segera menikah. Kurasa begitu. Apa ada gunanya? Dia itu Sion. Lalu kenapa? Aku nggak percaya. Dia berani merampas orang di depan polisi. Nita, aku pasti akan melindungimu. Waktu kamu bekerja, sungguh menawan. Kamu maunya apa? Aku sudah sangat mengenalmu. Aku juga ingin tunanganku lebih mengenalku. 3 tahun lalu, geng Hoba baku tembak di jalan. Dan kakakku tewas di tempat. Dan ayahku, kakinya juga tertembak. Kalau kamu benar-benar mengenalku, bagaimana kamu masih berani muncul? Kematian kakakmu itu kecelakaan. Sejak aku mengambil alih geng Hoba, keluarga Sona sudah tobat. Sekarang usahanya legal. Kamu pikir dengan bertobat bisa langsung jadi suci? Bunita, kamu tahu nggak? Sekarang di Harwa perusahaan properti, minyak dan telekomunikasi terbesar semua atas namaku. Apa kamu tahu? Berapa banyak di Harwa yang harus kuhidupi? Kamu mau aku memujimu sebagai dermawan besar? Pasion, terima kasih atas sumbangan medis Anda. Anda benar-benar seorang dermawan besar. Ini semua ide Bunita. Dia sangat peduli dengan dunia medis. Pak Edi, kamu seharusnya menaikkan gajinya. Baik, naik 5 kali lipat. Pak Edi, bolehkah aku pinjam Bunita setengah hari? Enggak masalah. Kerjaan sibuk, gak ada waktu. Nita, aku umumkan kamu libur. Pak Edi, Kalian akan punya 1 gedung rawat inap lagi. Aduh, terima kasih banyak, terima kasih. turunkan aku! Pasion, datang lagi ya. Turunkan aku! Sion, cepat turunkan aku! Turunkan aku! Jangan menguji kesabaranku. Dasar gila. Aku punya hadiah untukmu. Kamu suka? Kamu telah melanggar privasiku. Semua milikmu adalah milikku. Semua milikku juga milikmu.
Lihat, semua gedung yang bercahaya ini milik keluarga Sona. Selama kamu bilang iya, semua itu jadi milikmu. Tapi, kalau kamu mau kabur, aku bersumpah, aku pasti akan mencari ke seluruh penjuru Harwa untuk menemukanmu. Kamu pikir uang bisa membeli segalanya? Bahkan perasaan. Kalau banyak bisa. Pasien, kamu memang kaya raya. Tapi aku kasihan padamu. Karena dalam dunia perasaan, kamu itu adalah pengemis sejati. Kamu tahu yang kamu bicarakan? Aku sangat tahu. Kamu membuatku muak. Bicaralah. Ada apa? Kenapa mencariku? Kak, Sila sudah kembali. Sila itu siapa? Dia Yang pernah kamu temui, keponakanku. Ini? Oh ya? Nggak ingat tuh. Sion, usiamu sudah dewasa. Ayahmu paling khawatir dengan pernikahanmu. Sila itu gadis yang baik, keluarganya juga baik. Kalau kalian berdua bisa segera menikah, ibu beritahu ayahmu. Ibu, aku sudah ada orang yang ingin kunikahi. Ibu, aku sudah ada orang yang ingin kunikahi. Benarkah? Gadis dari keluarga mana? Kalau ada waktu, ajaklah dia kemari. Saat menikah nanti, kalian pasti juga akan tahu. Ibu, kakak kan bukan anak kandungmu. Kalau dia nggak menikahi Sila, aset keluarga kita akan jadi milik orang lain. Diamlah. Kalau ada yang dengar, bahaya. Kamu selidiki dulu wanita yang dia maksud. Jangan dikira kalau aku nggak bisa menggagalkannya. Kamu sudah gila, hah? Kamu tahu dia menyinggung siapa? Sion yang telah berkuasa di Harsa. Aku nggak bercanda. Nita harus kunikahi. Kamu mau mencelakakan seluruh keluarga kita, hah? Selama aku menikah dengan Nita, dia bisa apa? Hara juga punya hukum. Kenapa kamu nggak mau mendengarkan nasihat ibu? Ibu, kami tumbuh bersama sejak kecil. Saat ini dia membutuhkanku. Akan kunikahi dia. Kembalilah! Wanita seperti itu main-main gak masalah. Kamu mau menikahinya? Apa kamu sudah gila? Sejak kapan kamu ikut campur urusanku? Dia nggak punya latar belakang apapun. Kalau kamu menikahinya, maka keluarga kita akan ditertawakan orang. Akulah latar belakangnya. Lihat siapa yang berani tertawa. Siapa yang berani menertawakannya? Siapa yang berani menertawakannya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dasar gila. Nggak sopan. Tengah malam begini, masih mau tidur nggak? Teruskan. Kamu sebenarnya mau apa? Kenapa nggak angkat teleponku? Gak dengar. Nggak ada yang pernah bilang padamu. Kamu payah kalau bohong. Kamu mau apa? Aku sudah punya tunangan. Jangan ganggu aku lagi. Apa tunanganmu itu bisa dibandingkan denganku? Setidaknya dia nggak usik tetangga tengah malam dan aku nggak jadi bahan omongan. Kalau kamu
menikah denganku, aku jamin kamu sekeluarga akan dihormati. Gak perlu. Hubunganku dan tunanganku sangat baik. Aku juga gak mungkin mencintaimu. Kamu buang saja pikiranmu itu. Gak apa kalau gak cinta aku. Yang penting aku cinta kamu. Kamu gak suka hadiah yang kuberikan? Aku belikan yang baru. Kalung ini sangat cocok untukmu. Gak semua orang bisa disogok dengan uang. Kakak, perlukah aku menangkapnya? Gak perlu. Kakak, dia nggak akan menikah secara diam-diam kan? Siapa yang berani menikahinya, akan kubuat keluarganya gak bisa hidup di sini lagi. Siapa yang berani menikahinya, akan kubuat keluarganya gak bisa hidup di sini lagi. Aku serahkan Nita pada dirimu. Jaga dia baik-baik. Nita, lagu ini aku latihan 2000 kali. Bermimpi bisa mainkan di pernikahan kita. Hari ini, akhirnya bisa kumainkan. Benar. Begini. Wah, jangan bergerak! Ada apa itu? Siapa ini? Duduk. Jangan bergerak! Jangan tembak aku takut. Berani menyentuh wanitaku, kamu cari mati. Di mana ini? Jangan!